Hari ini kita akan membahas mengenai benda-benda langit. Yang pertama yaitu mengenai matahari. Komponen penyusun matahari. Yang pertama ada 76,4% hidrogen. Yang kedua ada 21,8% helium dan 2% unsur yang lain. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu lapisan-lapisan matahari. Nah, yang pertama ada korona, kedua kromosfer, ketiga fotosfer, keempat zona konvektif, kelima zona radiatif, dan terakhir inti matahari. Inti matahari. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, mencapai 15,5 juta derajat Celcius, dan tekanan juga sangat tinggi, sekitar 250 miliar atmosfer. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi ini membuat komponen-komponen matahari saling bereaksi dan menghasilkan energi yang sangat besar. Energi inilah yang terpancar dalam bentuk sinar matahari ya. Zona radiatif. Di zona ini suhunya semakin berkurang ya, sekitar 2 juta sampai 7 juta derajat Celcius. Pada zona ini, energi matahari yang terpancar dari inti matahari akan dialirkan ke bagian luar melalui radiasi. Energi matahari mengalir melalui zona radiatif dalam bentuk radiasi elektromagnetik ya. Selanjutnya ada zona konvektif. Suhu pada lapisan ini juga akan semakin menurun, yaitu sekitar 2 juta derajat Celcius. Setelah keluar dari zona radiatif, energi dari inti matahari akan bergerak menuju lapisan lebih luar yang memiliki suhu lebih rendah. Sama seperti peristiwa air mendidih pada peristiwa konveksi, di mana pergerakan bolak-balik partikel-partikel air menyebabkan terjadinya perpindahan energi panas ya. Hal ini juga terjadi ketika energi sampai di zona ini. Energi akan dipancarkan secara konveksi ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai zona radiatif dan zona konvektif, kalian akan mempelajarinya di tingkat lebih lanjut ya. Nah, Kak Ana akan bahas lapisan setelah zona konvektif, yaitu lapisan fotosfer. Pada lapisan ini terdapat banyak atom-atom gas. Atom-atom ini menyerap energi panas dari zona konvektif. Kemudian, mereka melepas energi panas dalam bentuk cahaya. Itulah sebabnya fotosfer terlihat bercahaya, teman-teman. Selain memancarkan cahaya, ternyata lapisan ini juga memancarkan energi panas. Karena cahaya dan energi panas sudah dipancarkan atau disalurkan ke sekitarnya, maka suhu lapisan ini menjadi yang paling rendah dari lapisan-lapisan matahari yang lainnya, yaitu 5.500 derajat Celcius. Nah, kalau kalian perhatikan, ada bintik berwarna hitam di lapisan fotosfer. Bintik ini dinamakan bintik matahari atau sunspot. Bintik matahari terjadi ketika medan magnet yang kuat muncul ke permukaan matahari dan menyebabkan daerah tersebut mendingin dari 5.500 derajat Celcius menjadi 4.000 derajat Celcius. Fungsi dari bintik matahari merupakan indikator aktivitas magnet di matahari. Medan magnet dalam bintik matahari menyimpan energi yang dilontarkan dalam bentuk ledakan dalam matahari atau yang biasa disebut flare. Ternyata di atas lapisan fotosfer merupakan lapisan kromosfer loh. Nah, suhu pada lapisan ini sekitar 6.000 derajat Celcius hingga 20.000 derajat Celcius ya. Bila dibandingkan dengan lapisan fotosfer, suhu di lapisan kromosfer justru lebih panas. Akan tetapi, pada lapisan fotosfer bisa dilihat dari bumi. Berbeda halnya dengan bagian kromosfer. Dari bumi, kita tidak bisa melihatnya karena tertutupi oleh cahaya dari fotosfer. Pada lapisan kromosfer terdapat lidah api seperti ini yang disebut prominesa. Prominesa berasal dari awan-awan gas panas yang banyak terletak di kromosfer. Medan magnet yang ada di permukaan matahari akan menyebabkan awan-awan panas ini berbentuk seperti lidah api yang melengkung. Ketinggian lengkungan ini mencapai puluhan ribu kilometer dengan lebar 40 km. Prominesa bisa berlangsung beberapa menit hingga mencapai 2-3 bulan loh. Nah, selain inti matahari, fotosfer, kromosfer, matahari juga memiliki lapisan paling luar yang disebut korona. Korona itu berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti mahkota. Istilah mahkota didapatkan karena lapisan korona kadang terlihat seperti mahkota yang berwarna putih cemerlang yang mengelilingi matahari sewaktu gerhana matahari total. Jika dibandingkan dengan suhu pada lapisan fotosfer dan kromosfer, suhu di korona jauh lebih panas, di mana suhu lapisan korona mencapai jutaan derajat Celcius. Padahal seharusnya semakin luas, suhu suatu benda semakin rendah ya. Namun inilah fenomena yang terjadi di matahari. Kalau semakin luas, suhunya semakin tinggi ya. Dan hal ini masih menjadi misteri yang sedang diteliti hingga sekarang loh. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal planet. Apa sih planet itu? Sederhananya,
planet adalah objek langit yang bersinar karena memantulkan cahaya dari bintang dan bergerak mengelilingi bintang. Pada tahun 2006, General Assembly International Astronomical Union atau Perhimpunan Astronomi Internasional menetapkan definisi planet. Ada 3. Yang pertama, memiliki orbit yang mengitari matahari atau bintang. Kemudian yang kedua, memiliki massa yang besar agar gravitasinya cukup besar untuk mempertahankan bentuk bola. Dan yang ketiga adalah mampu membersihkan area sekeliling orbitnya dari benda-benda kecil. Sementara itu, yang disebut dengan bintang adalah benda langit yang mengeluarkan cahayanya sendiri. Bintang yang dikelilingi oleh planet yang akan kita bahas adalah matahari. Jadi sebenarnya bintang itu bukan planet. Planet-planet pada sistem tata surya kita jumlahnya ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Kedelapan planet ini dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu Bumi sebagai pembatasnya, berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya, dan berdasarkan ukuran dan komposisinya. Yang termasuk dalam kategori berdasarkan Bumi sebagai pembatasnya ada planet inferior dan juga ada yang disebut dengan superior. Planet inferior ini yang berada di dalam orbit Bumi dan dekat dengan matahari. Nah, di sini bisa kita lihat, berarti itu adalah Merkurius dan Venus. Sementara yang ada pada superior itu merupakan planet yang di luar orbit Bumi dan yang jauh dari matahari. Berarti kalau di sini kita bisa lihat yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Nah, sekarang jika berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya atau biasa disebut dengan sabuk asteroid. Nah, ini terletak antara Mars dan Jupiter. Jadi dibagi menjadi 2 planet dalam atau inner planet, di mana inner planet ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada outer planet atau planet luar, yaitu orbitnya berada di luar sabuk asteroid. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sementara itu berdasarkan ukuran dan komposisinya, ini planet terestrial atau planet kebumian yang terdiri atas bebatuan. Di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan juga planet Jovian atau planet raksasa yang penyusunnya terdiri dari es dan hidrogen. Nah, yang termasuk dalam planet Jovian itu adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dulu kita mengenal ada planet setelah Uranus, yaitu Pluto. Tapi sekarang Pluto tidak lagi masuk dalam jenis planet. Karena Pluto sekarang ini dikategorikan dalam dwarf planet atau planet kerdil. Kenapa begitu? Karena dia tidak memiliki objek dominan di orbitnya, dan juga ukuran Pluto yang sangat kecil itu hampir sama dengan satelit-satelitnya. Jadi karena ukurannya yang kecil, maka Pluto tidak dimasukkan sebagai kategori planet. Nama dan ciri planet. Planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terdekat matahari, sekaligus merupakan planet terkecil di sistem tata surya kita. Permukaan Merkurius itu berbatu, tandus, dan berkawah seperti bulan, disebabkan karena tidak adanya atmosfer yang mengelilingi sehingga banyak meteorit yang menumbuk permukaannya. Fakta menarik tentang Merkurius adalah karena jaraknya yang sangat dekat dengan matahari, pada saat siang hari suhunya lebih dari 400 derajat Celcius, namun pada malam hari suhunya lebih dari 100 derajat Celcius di bawah nol. Venus adalah planet kedua dari matahari, sekaligus merupakan planet terpanas dengan suhu 482 derajat Celcius, 82 derajat lebih panas dari Merkurius.
Meskipun demikian, Venus dikatakan sebagai kembaran bumi karena dulu keadaan Venus mirip dengan bumi yang memiliki lautan dan iklim lebih dingin, sebelum akhirnya panas matahari membuat lautan menjadi kering. Venus berotasi tidak searah dengan rotasi planet-planet lain yang searah dengan jarum jam, sehingga matahari terbit di arah barat dan tenggelam di timur. Bintang kejora seperti yang ada pada lagu anak-anak adalah sebutan lain dari planet Venus yang terlihat ketika menjelang petang. Sedangkan bintang timur atau bintang fajar adalah julukan planet Venus juga yang bila terlihat di waktu fajar. Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang memiliki satu satelit, yaitu bulan. Selain bebatuan dan gas yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup, bumi memiliki air yang memungkinkan makhluk bisa hidup. Fakta menarik tentang bumi adalah bumi sebagai satu-satunya planet yang saat ini bisa dihuni. Sebagai satelit, bulan berpengaruh terhadap bumi, yaitu bulan melindungi bumi dari hantaman benda langit, dan gravitasi bulan juga berpengaruh terhadap pasang surut air laut dan juga membantu memperlambat rotasi bumi menjadi 24 jam. Karena bumi bisa berotasi sangat cepat apabila tidak ada bulan. Mars. Mars merupakan planet keempat dari matahari dan biasa disebut dengan planet merah karena warnanya yang kemerahan. Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Fakta menarik tentang Mars sampai saat ini adalah dimungkinkan kita bisa tinggal di Mars karena ada sisa-sisa air di sana. Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan bercorak seperti pusaran awan dengan warna krem kecoklatan. Jupiter memiliki 16 satelit alami. Yang besar di antaranya adalah Callisto, Ganymedes, Io, Lilea, dan Europa. Fakta menarik tentang Jupiter adalah sebagai planet terbesar di sistem tata surya kita, besar Jupiter diperkirakan 1000 kali dari bumi. Saturnus sebagai planet ke-6 dari matahari. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Dengan memiliki 56 satelit, satelit yang masif diantaranya adalah Titan, Rhea, Tethys, dan Dion. Saturnus adalah planet yang cincinnya terlihat dibandingkan planet-planet outer lainnya yang terdiri dari batuan kerikil. Uranus dan Neptunus adalah planet ke-7 dan ke-8 dari sistem tata surya kita yang terlihat seperti planet kembar. Keduanya juga memiliki warna yang hampir sama, yaitu biru. Uranus merupakan planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Fakta menarik tentang Uranus dan Neptunus adalah warna biru dari kedua planet ini karena gas metana menyerap semua cahaya merah dari matahari dan memantulkan sinar biru.